ternyata Yahudi itu apa? Yahudi itu adalah ya sekumpulan orang-orang yang memiliki sifat buruk. Jadi keburukan itu. Nah, maka orang mengatakan ada Zionis. Zionis itu apa? Kumpulan-kumpulan orang-orang Yahudi yang memiliki watak perangai yang tidak baik membuat negara namanya Israel. Nggak ada hubungannya dengan Bani Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wa fil ayatil ukhra, ya ahlal kitabi lima talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sadaqallahu fil kitabihil karim. Salam takzim, salam hormat kepada ketua pimpinan ranting Muhammadiyah Fadil dan unsur pimpinan cabang Muhammadiyah, Ustadz Indra, Ustadz Peri, dan para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, seluruh jamaah yang berbahagia dimuliakan oleh Allah, khusus sahabat dakwah TV digital, pimpinan cabang Helvetia, yang dimanapun berada. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bersyukur atas nikmat Allah di tanggal 27 Safar 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 1 September 2024 Miladiah ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sholawat dan salam, tak lupa pula kita bermohon kepada Allah biar kiranya tetap tercurah dan terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk salah satu umatnya yang terbaik. Amin. Bapak Ibu, pembahasan kita pada pagi yang berbahagia ini berkaitan dengan Bani Israil. Ini saya akan ceritakan sejarah singkat saja menurut perspektif Quran ya. Kita kadang-kadang menyebut Bani Israil itu sebagai Yahudi. Kita menyebutnya juga sebagai Zionis. Ada menyebutnya itu yaitu Ahlul Kitab. Jadi Bani Israil itu ada surahnya itu. Jadi Bani Israil itu keturunan atau orang-orang yang suci sebenarnya. Jauh beda dengan Israel. Ya. Israel itu sebuah negara. Sebuah negara yang dibentuk oleh kelompok-kelompok Yahudi. Nah, Yahudi itu apa? Nah, gitu dia. Yahudi itu adalah asal muasalnya dari anaknya Yakub. Jadi Bani Israil itu keturunannya dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini kan punya istri dua, Hajar, Sarah. Sarah punya anak yaitu Ishak. Ishak itu punya keturunan namanya Yakub, dan Yakub itu punya anak belasan dari 4 istri, kurang lebih ada 4 istri. Salah satunya itu anaknya adalah Yehuda. Dari belasan anak Yakub ini Bapak Ibu, satu yang kelakuannya nggak beres. Ini kita kan kadang-kadang ada anak orang banyak anaknya, pasti ada yang lain itu di situ biasanya. Tapi mudah-mudahan anak Bapak Ibu walaupun banyak nggak ada yang lain lah, baik-baik semua ya.
Insya Allah semua bagus-bagus. Ini anak kakek ini banyak, semua baik-baik semua gitu, nggak ada yang baik, semua baik. Termasuk Bang Indra kan baik kali itu. Bang Andri, sahabat saya itu, abang saya selalu ngajarkan saya, ya kan, tentang bermuhammadiyah. Itu kan dia yang ngajarkan Muhammadiyah kan, Bang Andri itu kan. Ya, kalau di Muhammadiyah itu gini 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 gini, capek tata cara sholatnya Bun yang ngajari. Kalau nggak bapaknya baik, berarti bapaknya baik. Nah, jadi Yehuda ini Pak Bu, Yehuda ini punya sifat yang saking buruknya itu sifatnya itu, yang tercelah itu. Dalam sebuah riwayat itu Yehuda itu berzina dia dengan salah satu ibunya. Nah, kita aja di zaman era modern ini aja, kalau ada anak muda sesama anak muda berzina aja itu aib itu. Kalau dulu tapi sekarang nggak pala kali, dianggap biasa sama orang. Karena banyak tempat prostitusi itu banyak sekarang. Prostitusi itu bukan hanya seperti hotel dan sebagainya, enggak. Ya, kadang-kadang tempat-tempat yang biasa-biasa saja pun akan menjadi tempat sarangnya itu tadi prostitusi gitu. Banyak sekarang. Dan dianggap oleh orang biasa. Kalau dulu, barangkali waktu saya masih kecil, ada orang misal mohon maaf, hamil dia di luar nikah itu jadi aib betul. Jadi pembahasan yang tak henti-henti selama berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun. Nah ini dia berzina dia dengan ibu salah satu 4 istri Yakub itu dizinai. Ini menurut riwayat, tapi entah ibu kandungnya atau bukan ibu kandungnya, tapi yang jelasnya tak bagus itu, saking buruknya. Jadi ternyata Yahudi itu apa? Yahudi itu adalah ya sekumpulan orang-orang yang memiliki sifat buruk dia. Jadi keburukan itu. Nah, maka orang mengatakan ada Zionis. Zionis itu apa? Kumpulan-kumpulan orang-orang Yahudi yang memiliki watak perangai yang tidak baik membuat negara namanya Israel. Nggak ada hubungannya dengan Bani Israel. Bani Israel itu orang suci, keturunan Nabi Ibrahim. Jadi orang-orang yang memiliki watak yang jelek buat sebuah negara. Sehingga mereka minta waktu itu sejengkal dari tanah Palestina. Nah, ketika Mesir Palestina sebelum dikuasai oleh Inggris, kan dikuasai oleh Bani Turki Utsmani atau dinasti Turki Utsmani. Mereka datang. Ini kelompok-kelompok yang Zionis tadi itu, orang-orang Yahudi yang mohon maaf kelakuannya nggak beres tadi itu, yang nggak bagus tadi, ya. Mereka minta memohon kepada Sultan Abdul Hamid II, nggak dikasih. Kalian sejengkal tanah Palestina tidak akan kuberikan kepada kalian. Nah, lantas pergejolakan politik internasional, jajahan-jajahan itu muncul, termasuklah orang Eropa yang menjajah Indonesia. Kita kan dijajah oleh orang Eropa, Belanda, Portugis, ya, dan Mesir, Palestina itu dijajah oleh Inggris. Inggris itu agamanya apa Bapak Ibu? Aduh, nggak ada yang tahu ini berarti. Nasrani. Apa namanya? Nah, ini menariknya di situ. Di Quran itu disebut namanya Ahlul Kitab. Nanti Bapak Ibu baca, Ahlul Kitab itu apa? Ahlul Kitab itu adalah Nasrani Yahudi atau Yahudi dan nah, ketika itu dijajah oleh Nasrani, orang memang ini konco, gimana? Konco itu apa konco? Best friend, dongan, kawan, apa namanya? Jadi karena itu wilayah jajahan orang Inggris diminta, udah ambil. Di mana kalian sukai? Diambil Palestina. Orang memang itu keinginan mereka kan. Awal mula bekemah lah sikit-sikit ya. Nah, akhir lama-lama dirampas. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sekelumit sejarah singkat aja yang saya sampaikan. Bagaimana orang-orang Yahudi itu merampas tanah Palestina itu. Jadi sebenarnya kita akan nengok tayangan-tayangan di TV, di WA kita itu belum seberapa itu penindasan itu, lebih parah daripada itu. Bahkan orang yang hidup dikubur, ya hidup karena ngeri itu, main perilaku yang tidak bagus itu. Wanita-wanita muda diperkosa sama mereka
sudah diperkosa, dibunuh lagi. Aduh, ngeri lagi kita, nggak sanggup kita Bapak Ibu melihatnya itu. Nah, maka yang mau kita telisik ini sifat Yahudi itu. Nah, sekarang Quran itu kan bersama kita ini, Quran ini bersama kita. Nah, bagaimana orang-orang Yahudi itu memiliki watak dan sikap perangainya itu? Jangan-jangan kita ada pula di situ. Ya, mudah-mudahan tidaklah, mudah-mudahan. Apa yang membedakan sifat orang Yahudi dengan kita itu apa? Maka kenapa saking buruknya sifat orang Yahudi itu, Allah hukumlah orang Yahudi itu menjadi seekor kera dan babi. Ya, kera itu kan serakah, simbol keserakahan itu. Betul nggak? Tengoklah kera itu Bapak Ibu. Nanti main-main ke Beras lagi. Main kemana? Atau main-main ke kampung Ustadz Peri pun banyak itu. Di belakang rumah mertuanya pun banyak kera itu. Iya Bang? Iya. Di Beras lagi itu pinggir-pinggir itu. Bu, kera itu. Kalau udah kenyang, nggak ada berhenti dia makan itu. Dipegangnya sana, tangan kiri, serakah, tamak, tuh, rakus dan sebagainya. Babi. Wow. Maka nanti Bapak Ibu baca Quran surah Al-Maidah. Surah apa tadi? Al-Maidah ayat 60. Ini Ustaz bacakan artinya, ya. Apakah akan kamu beritakan kepadamu tentang orang-orang yang buruk? Apa itu? Sikapnya. Siapa orang yang buruk sikapnya? Ternyata orang-orang Yahudi dikutuk menjadi seekor kera dan menjadi seekor babi. Jadi begini, pemahamannya. Bisa jadi Allah merubah manusia itu menjadi babi, menjadi kera, bisa. Secara wujudnya mudah bagi Allah. Idza arada syai'a ayakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkata bisa, orang dia menciptakan alam semesta, ciptakan kita, bisa itu. Tapi ada yang kedua, jasadnya itu nggak dirubah, watak dan perangainya itu dirubah. Contoh, kalau ada orang yang marah, misal ada orang yang marah, nah ini bukan Bapak Ibu yang marah nih, orang lain. Tapi Ustadz mohon maaf nih, sebelumnya mohon maaf, ya. Kalau ada orang palak kita sama orang tuh, kadang-kadang terucap sama orang tuh, dasar, mohon maaf, dasar kok babi kau. Pernah dengar orang kayak gitu nggak ya? Halo guys, pernah nggak dengar itu? Dasar kau, mohon maaf, dasar kau monyet kau. Orang ngomong, apakah dia monyet? Dia kan? Dasar kau, mohon maaf, sampai saking parahnya, itulah yang kaki 4 yang itu apa namanya itu? Anjing, dasar. Anjing kau kan? Apakah dia anjing? Enggak. Kenapa? Karena wataknya itu loh yang melebihi daripada kenormalan orang biasa, sehingga tak tahan orang mengucapkan itu, pada akhirnya dia ngomongkan itu, Pak. Watak, perangai. Maka bagaimana orang-orang Yahudi itu memiliki wataknya seperti itu? Pertama, dia memiliki apa? Ya, orang Yahudi itu memiliki sifat yang kasar. Nah itu dia, kasar. Jadi kalau Bapak Ibu kasar dengan orang lain, ya seperti itu, mudah menyulut emosi orang, itu Yahudi itu. Karena ada orang yang, mohon maaf, kita bersinggungan dengan orang-orang itu, berinteraksi dengan orang, ada dia itu kayak manapun dia itu kasar sama kita. Mau kita lembut sama dia pun, dia tetap akan memperlakukan kita kasar. Nggak ada baiknya. Alah Ustaz, nggak usah didekat itu. Cek pun nama dia pun nggak pernah dipandang itu Ustaz. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami kayak gitu? Nah, itu atau orang Yahudi, gitu loh. Kasar orangnya. Baik pun kita sering Ibu ngasih makanan, Ibu memberikan uang, ya, bahkan kita selalu silaturahim, lantas dia nggak pernah membalasnya itu. Awak senyum, dia nggak pernah balas senyum kita. Masa awak-awak aja yang senyum-senyum, dia nggak pernah aja. Kan gitu dia. Ada kesel dengan kita. Itulah watak yang orang keras dia. Tak bisa diajak baik-baik. Itu seperti itulah watak orang Yahudi itu, Bapak Ibu. Baru yang berikutnya, orang Yahudi ini suka khianat.
Apa tadi namanya? Khianat. Ciri-ciri orang munafik nih. Khianat, ingkar janji. Itu dia. Dalam Islam itu Allah sebut wa'adallahu munafiqin wal munafiqat wal kuffarna jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wala'anahumullah walahum azabum muqim. Allah berjanji kepada orang yang munafik, baik itu laki-laki dan perempuan, orang yang ingkar. Nah itu dia. Di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya dan neraka kepada itu. Maka orang Islam itu tak boleh berkhianat. Orang Islam itu tak boleh mengingkari janji. Sehebat apapun kita berjanji dengan orang Yahudi itu Bapak Ibu, pasti dia akan mengingkari itu. Gak akan pernah mau dia itu. Ya, sudah 100% itu bisa diingkari. Nah, kalau ada watak orang Islam yang seperti itu, berarti Yahudi lah itu. Nah, suka berkhianat dia, diamanai dia berkhianat. Tidak pernah ya berkata dengan jujur. Ini salah satu yang harus kita waspadai. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita nggak sanggup, ini ceritanya nggak sanggup. Kalau nggak sanggup berjanji, nggak usah pala kali berjanji sama orang. Ya, Islam tuh harus begitu dia. Kita harus tahu konsisten dengan hal itu. Nanti kalau abang gajian, publikkan cincin. Udah 10 kali gajian, jangankan cincin 5 gram Ustaz, 1 gram aja pun nggak pernah dibelikan sama suamiku. Udah janji dia. Hati kita ini, bapak-bapak. Nanti bang katanya. Kalau aku sehat bang, wajah abang jalan-jalan ke Brastagi. Udah sehat ibu, tak jadi ibu ngajak jalan suami ibu ke Brastagi. Janji. Nanti kak ngomong sama anak, ya. Kalau kau berprestasi, kalau kau sembuh, kalau kau begini, tak sanggup nggak usah. Maka ada hikmahnya juga mungkin barangkali Pak Fadil ini belum jadi, bukan nggak jadi, belum jadi. Ntar lagi jadinya ini, ya kan? Caleg-caleg anggota dewan ini banyak janji-janji, nanti tengoklah. Tak ada yang ia buktikan ucapan-ucapannya itu. Itulah tadi. Jadi ada kisah ini, tapi anekdot kisahnya ini, ya. Jadi suatu ketika ada bus, Bapak Ibu, bus pergi ke daerah gunung, mau berwisata lah bus ini. Busnya cantik lah, bus pariwisata. Dah, rupanya Bapak Ibu tergelincir mobil ini masuk ke jurang. Di situ banyak warga yang datang. Sudah. Jadi Bapak Ibu, semua yang ada di dalam bus itu, ya, dimasukkan semua langsung ke sama warga, langsung ditimbun kalau bahasanya, kalau diuruk itu kok kayak ditimbun. Datanglah pihak petugas datang karena dapat informasi kecelakaan. Polisi tapi yang berwajib lah datang. Pak, nampak tadi mobil kecelakaan sini. Ini Pak, di sini Pak. Loh, di mana sekarang mobilnya? Ini udah kami timbun Pak. Apa sudah mati semua? Enggak, memang ada yang berteriak-teriak. Cuman di situ ada labelnya Pak. Mobil pariwisata anggota DPRD katanya. Loh, kok nggak Bapak selamatkan? Allah Pak. Kadang-kadang teriakan orang itu nggak betul Pak katanya. Maka itulah kami timbun. Sekali mati aja Pak katanya. Artinya apa? Orang sudah nggak percaya lagi. Ya, dengan teriakan-teriakan minta tolongnya, itu kan anekdot. Tapi kan, oh ya juga ya. Teriakan-teriakan anggota dewan ini kadang-kadang nggak betul Pak. Makanya kami timbun aja nih Pak. Itu cerita yang ya lucu-lucu tapi iya juga ya. Nah, maka kita pun Bapak Ibu hati-hati. Jangan kita berkhianat, jangan kita ingkar janji. Oke. Baru yang berikutnya sifat yang zolim. Apa namanya? Zolim. Kadang-kadang pun kita Pak Bu, kita pun zolim juga ini. Hampir mirip-mirip kayak Yahudi juga kita kadang-kadang. Mirip-mirip tapi nggak Yahudi ya, mirip. Contoh, seorang suami dengan istrinya kadang zolim itu.
Misal, uang belanja yang seharusnya dikasih sama istrinya seminggu 1 juta, dikasihnya cuma 500.000. Zolim nggak itu Bu kira-kira Bu? Nggak ada yang jawab mama-mama nih. Bu, nggak zolim. Biasa dikasih 1 juta ibu seminggu. Tiba-tiba dikasih 500. Zolim nggak itu Bu? Zolim. Hati-hati Pak, Bapak zolim tuh. Sebaliknya ibu-ibu juga begitu, zolim sama suami. Udah dikasih uang belanja seminggu 1 juta, ngasih makan nasi putih sambal belacan sama tengkrengan bancet. Apa tengkrengan bancet tuh ya? Kangkung genjer aja. 1 juta deh, mana kan zolim nggak itu Pak kira-kira Pak? Iya. Kasih uang 1 juta masa makanannya teri aja. Kadang-kadang nasi sama daun sop, nasi putih sama daun sop. Emak sedih kali ya. Zolim itu. Nih yang sering terjadi yang Bapak Ibu nggak sadar nih. Ini hari apa ini? Hari Ahad, hari Minggu, biasanya banyak undangan. Betul nggak? Pernah datang undangan nggak ini? Pernikahan atau perkawinan, pesta? Itu kan makanannya kan prasmanan itu. Betul nggak ini? Betul, Bu. Pasti Bapak Ibu yang pernah pesta, jadi tuan rumah, pas sudah Bapak Ibu hitung itu. Ibu ngundang 1.000 orang. Daging itu Ibu siapkan pasti 2.000 potong atau 2.500 potong. Nggak mungkin 1.000 orang, 1.000 daging potong. Itu nggak mungkin itu. Biasanya 2 kali lipat. Ya kan Bu? Datang kadang kita yang undangan ini, mohon maaf, kita udah tahunya itu. Porsi kita makan kita. Datang kita ambil daging 3. Daging 3. Dah. Makan nanti sampai sore. Seharusnya daging itu cukup. Yang datang akhirnya pakai telur rebus. Terakhir. Mana daging? Wah habis. Padahal itu seharusnya cukup. Karena kau serakah. Karena kau zalim itu. Kita ambil 3, kadang 3 pun nggak habis itu. Sampai bahasa Inggrisnya ngeler tersisa dia. Kita nampak, ya Allah masih banyak dagingnya di piring orang. Kalau seandainya kau ukur lah, ambil 1 dulu. Kalau kurang, tambah. Kalau nggak tahu malu. Ya kan ceritanya kan nggak tahu malu ini ceritanya. Kalau nggak tahu gas. Nggak mungkin Bapak Ibu dilarang sama tuan rumah. Kau udah makan 1 biji dagingnya deh. Kan nggak mungkin itu. Kalau ada kayak gitu, yang punya rumah zolim. Orang ngundang kok. Nah itu, jangan sampai kita zolim. Ini hari Minggu ku ingatkan. Jangan sampai jatah orang yang harusnya cukup, gara-gara kau ambil 3 biji, selesai kawan. Habis, nggak jadi orang makan daging. Itu pun kok nggak habis. Itu zolim itu. Nah, maka begitulah Bapak Ibu harus kita hindari. Kemudian apa? Dengki. Orang Yahudi ini salah satu sifatnya apa namanya? Dengki. Nanti Bapak Ibu bisa baca Al-Quran surah Al-Baqarah 109 itu. Tuh ada ayatnya semua ini lengkap. Ya. Bu, Pak, sholat kita 5 waktu ini. Inna sholata tanha anil fahsya. Kan itu sholat kita itu. Sungguh orang yang sholat itu, ya orang yang sholat itu mampu mencegah dirinya dari perbuatan al-fahsya sama al-munkar. Bapak Ibu, al-fahsya sama al-munkar itu berkaitan dengan penyakit batin, hati. Ya, itu al-fahsya. Iri, dengki, nah itu termasuk itu. Iri, dengki, hasut, tamak, ria, sombong itu al-fahsya. Lantas, kita yang disuruh sholat nih Bapak Ibu, saya mohon maaf lah, sholat ini kenapa berulang-ulang? Tadi kita sholat subuh, tanggal 1 September kita sholat subuh, tanggal 2 September masih sholat nggak kita sholat subuh? Oh nggak ada yang jawab, tengoknya. Sholat. Tanggal 2 September, 3 September masih sholat subuh? Tiap hari sholat subuh. Zuhur, hari ini sholat, besok sholat. Asar hari ini, besok asar, terus. Kenapa harus berulang-ulang ibadah sholat itu Bapak Ibu? Itu harus kita pikirkan loh. Cobalah. Agama sebelah,
Agama sebelah, agama apa tadi saya bilang tadi? Nah, itu berapa kali beribadahnya coba? Ke tempat ibadahnya. Coba, kalau mau kita pikirkan kan iri gitu. Kalau lah memang mereka masuk surga, kita juga masuk surga. Loh kok kita berat kali Ustaz? Milih sana aja lah Ustaz, Pak memang masuk surga. Kenapa kita harus milih Islam yang udah 1 hari 1 malam 24 jam 5 kali kita harus menyembah Allah. Dan itu bukannya 1 hari sekali, nanti seminggu kita selesai, enggak. Tiap hari. Kenapa? Karena Allah menyebutkan itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh orang yang sholat itu bisa mencegah dirinya dari perbuatan al-fahsya tadi. Al-fahsya itu apa? Iri, dengki, hasut, tamak. Gak usah cerita, kita semuanya punya penyakit iri, dengki ini. Gak usah cerita lah. Termasuk Ustadz juga yang cakapnya. Iya kan? Jangan bilang kita nggak punya iri, dengki. Semua ada. Ustadz, yuk. Semalam ceramah di mana? Alhamdulillah di daerah Helpet. Ustadz di mana? Di Setiabudi. Masjid apa? Setiabudi. Al-Mustafihin. Tahu Masjid Al-Mustafihin? Mana? Di Helpet berapa? Alah, 2,5 adanya. Di Al-Musabihin berapa? 1 juta adanya. Yang ngomong dapat 1 juta itu, yang dapat 2,5 itu, iri itu loh kadang-kadang. Nggak pernah tanya Ustadz Peri, nggak pernah. Sesama Ustadz kami ini loh. Iya, nggak usah bilang kita nggak ada iri dengki. Semua orang sama, Pak Bu. Tetangga kita punya kemewahan, kita iri. Kadang-kadang kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan harta, kedudukan, kita sombong, itu sifat manusia. Yang itu bersinggungan tiap hari dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Maka kita disuruh sholat untuk apa? Menundukkan itu semua. Kau punya ilmu, merasa dirimu pintar. Padahal ilmumu itu tidak akan ada gunanya sebelum engkau ya mengamalkan ilmumu itu untuk orang lain. Tuh. Coba mohon maaf Bapak Ibu. Ya? Mana anak-anak kita disuruh kita. Bang. Anak Ustadz Peri siapa namanya? Sini. Sini bentar. Saya ingin tunjukkan sama Bapak Ibu. Berdiri dulu Bang, ngadep sana Bang. Ya? Izin boleh kan? Nah, ya, nanti keberatan pula kau Ustadz ini ngerjaya aku. Ini soalnya masuk TV kita, masuk TV. Ya. Salat, posisi salat. Allahu Akbar. Coba Allahu Akbar dulu. Allahu Akbar. Ruku. Bu, ini akal. Ini nafsu. Allah menyuruhkan kita untuk sejajarkan itu. Sama. Jangan engkau merasa dirimu hebat. Habis itu Bang berdiri Bang. Sujud Bang. Sujud. Posisi salat sujud kan? Betul. Coba Bapak Ibu perhatikan. Perhatikan tuh. Di antara ini akal kita, kepala kita, akal kita, nafsu duniawi kita. Bapak Ibu mohon maaf, lebih tinggi mana sama pantat kita coba. Pantat kita isinya apa coba kok keluar itu? Udah bang. Apa Bapak Ibu? Isinya apa Bapak? Ternyata mohon maaf, ilmumu, duniamu, akalmu, kehidupanmu, kesombongan, iri dengkimu tak hebat daripada pantatmu. Yang isinya apa tadi? Kotoran Bapak. Bahasanya tai. Makasih Bang. Salam. Nah, jangan kau adukan sama ayah kau ya. Itu. Jadi apa yang mau kita sombongkan kita? Itulah hebatnya Islam itu. Begitu dia sholat, rasa iri dengkimu kau hilangkan itu. Sombongmu, kekayaanmu, kehidupanmu nggak jauh hebat dari kotoranmu itu. Kalau mau kita ingin kaji lebih dalam makna daripada ibadah sholat kita, maka setiap hari kita suruh sholat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Kita bisa merendahkan diri kita. Ya, kita tidak ada hebatnya apapun. Kalau Yahudi mana ada cerita itu. Maka kalau kau punya penyakit iri dan dengki, berarti sama kau kayak orang Yahudi gitu loh. Ya, perangai kau tuh sama dengan orang-orang Yahudi. Maka orang yang sholat tuh menjadi watak yang seperti itu. Jangan pernah kau iri dengki, sombong. Ya, kau nunjukkan amal ibadahmu, merasa dirimu paling hebat di antara orang itu nggak boleh. Itu watak dari orang Yahudi Bapak Ibu. Ya. Baru yang berikutnya watak orang Yahudi nanti kita lihat surah Al-Maidah 64. Apa itu? Yaitu merusak
mengobarkan fitnah dan mengobarkan peperangan. Kerjaannya gaduh aja. Kalau nggak gaduh, nggak perang, nggak suka dia. Konflik. Itulah watak orang-orang Yahudi itu. Maka kita kadang-kadang dalam hidup kita ini, kedamaian kita itu, Islam itu kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil rahmat. Untuk membawa apa? Kebaikan. Kadang-kadang ada beberapa masjid saya tengok kerjanya gaduh aja. Padahal masjid tempat orang-orang yang baik, berantem aja kerjanya. Gara-gara kota infak, gara-gara uang masjid, berantem. Tiap tahun ganti pengurus, tiap tahun ganti pengurus, tiap tahun bukan tiap periode. Gara-gara apa? Itu tadi rebutan kekuasaan. Berantem aja. Ini dalam kehidupan kita nanti, dalam kehidupan masyarakat. Dah, satu gang udah setuju, nanti kita buat penerangan, jalan nanti kita ratakan. Apa cakap Allah, nggak usah paten kali kalian katanya. Nanti penerangan ke pemerintah yang buat. Akhirnya gara-gara satu orang tak jadi, Pak Bu. Kan ada watak-watak orang kayak gitu. Gara-gara satu orang tak jadi nyiram sertu. Kenapa? Karena nggak mau dia diajak untuk bersama. Karena sibuk kerjaannya berantem aja. Memang itulah watak dia itu Yahudi. Jangan suka ngobarkan peperangan. Fitnah, menyebarkan fitnah kemana-mana. Oh, tahu kok. Si Sianto, kenapa, Wak? Nanto semalam boncengan. Sama siapa? Aku tengok janda itu. Rupanya betul boncengan, cuman ada iparnya ya. Pada akhirnya apa? Berantem lah orang tubuh keluarga, gara-gara fitnah orang. Nah, itu yang harus kita hindarkan seperti itu Bapak Ibu. Kita kadang-kadang, mohon maaf, berteman. Saya misalnya sama Pak Indra, saya sama Pak Peri. Kadang-kadang kalau udah bercerita, sudah dari hati ke hati misal. Barangkali sudah nggak ada rahasia lagi di antara kami misal. Tapi di antara kami ini harus bisa menjaga amanah itu. Ya, jangan sampai ini cerita di luar sama orang. Kita kadang-kadang sama teman ini Pak Bu. Sudah bercerita rahasia, sudah bercerita begini tentang kehidupan pribadi, jangan pernah kau ceritakan dengan orang lain. Sehingga apa? Akan menjadi kegaduhan. Yang seperti itu harus kita jaga Bapak Ibu. Antara ipar, menantu, ya, antara ipar dengan besan, sebagainya berkeluarga ini. Kadang-kadang ada sesuatu hal yang tak perlu diceritakan. Tapi kadang-kadang kita ceritakan, akhirnya apa terjadi? Kegaduhan. Itulah yang sebenarnya harus kita waspadai seperti itu. Apalagi dalam kehidupan bermasyarakat kita. Nah, itu yang harus kita jaga dengan baik Bapak Ibu. Apalagi watak orang Yahudi, ya, berkata jorok dan tidak sopan dan kurang adab. Berkata jorok. Ini yang sering terjadi di tengah masyarakat Bapak Ibu. Ya, berkata apa tadi? Jorok, najis. Nah, jadi kalian anak-anak ustadz juga yang nengok nih, jangan suka ngomong-ngomong yang nggak beres. Ngomong maki-maki orang, ngasih gelar-gelar orang yang nggak benar. Ya, sumpah serapah, mengucapkan kalimat-kalimat binatang. Nah, itu nggak boleh. Itulah salah satu watak orang Yahudi. Masih panjang lagi. Merendahkan orang lain. Nih. Salah satu watak orang Yahudi itu tadi suka merendahkan orang lain. Nah, kita jangan pernah merendahkan orang lain Bapak Ibu. Yang membedakan kelas kita dengan orang lain itu apa? Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang mulia di sisi Allah hanya apa? Takwanya. Jangan pernah kita menganggap ketika kau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan kau hebat, enggak. Enggak ada kita. Lahir kita di dunia ini Bapak Ibu, lahir kita di dunia sudah dibantu orang. Mati pun dibantu orang. Nggak ada yang kita bisa sendiri. Ya, ini banyak orang seperti itu. Jadi harta itu Bapak Ibu, ini mohon maaf, harta itu kalau didapat 3 pertanyaan. Berapa pertanyaannya? 3. Pertama, dari mana kau dapat? Kedua, dikemanakan harta itu? Yang ketiga, apa manfaatnya setelah kau sudah kemanakan hartamu itu? 3 itu Bapak. Jadi kalau harta ini banyak,
Pertanyaannya, 3 sekaligus. Di mana kau dapatkannya? Dikemanakan? Dan apa manfaatnya? Jangan-jangan Bapak Ibu, harta yang kita miliki itu, kebermanfaatannya nggak banyak. Dia hanya sekedar menumpang saja di dunia ini. Sekedar apa tadi? Menumpang di dunia ini. Pernah dengar Nabi Isa? Doa Nabi Isa, Bapak Ibu? Halo, Bapak Ibu, pernah dengar doa Nabi Isa? Nabi Isa itu justru dia orang kaya, tapi orang mengatakan dia orang miskin. Apa perbedaan Nabi Isa itu dengan umat-umatnya yang kita katakan ahlu kitab tadi, dengan kita umat Islam yang hari ini disebut oleh Allah dalam Quran? Nanti Bapak Ibu baca Quran surah Al-Maidah ayat 114. Surah apa tadi? Ayat 114. Itu doa Nabi Isa. Qala Isa bin Maryam, berkatalah Isa putra Maryam, dia sambil mengangkat tangan. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'iddan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Duhai Tuhan, ya Allah, turunkan hidangan dari langit. Kita minta kepada Allah, turunkan hidangan dari langit. Itu doa Nabi Isa. Dan jadikanlah setiap hari kami, ya Allah, seperti hari raya. Ya minta kepada Allah. Bukan nggak kaya itu Nabi Isa. Luar biasa kayanya. Nabi Isa itu tak pernah meletakkan hartanya itu di dunia ini. Di mana dia letakkan? Di akhirat. Karena hartanya semua diwakafkan di jalan Allah. Apa kelebihan Nabi Isa? Kelebihan Nabi Isa salah satunya bisa menyembuhkan orang yang apa? Misalnya kalau di Helpen ini, di kampung mana ini? Kampung apa namanya? Kalau seandainya ada di Sukadono nih, ada orang yang bisa ngobati orang yang buta, sembuh langsung dipegang sama dia. Kira-kira ramai nggak ini? Kurasa masjid ini langsung berdiri terus sih. Kota impak muncul terus. Nah, carilah orang yang bisa ngobati biar ramai di sini. Pak Fadil, ya ramai. Iya ramai Bapak. Lah, mohon maaf lah Bapak Ibu. Saya mohon maaf lah. Orang dulu dengan orang sekarang itu sama Pak. Ada kalau bahasa kita ucapan terima kasih. Walaupun Nabi Isa nggak pernah mentarifkan. Nggak mungkin Isa itu nggak dikasih oleh-oleh. Tapi apakah Nabi Isa ia pegang? Enggak. Dikasih sama orang setelah dia menyembuhkan penyakit dan sebagainya. Bahkan dia bisa sampai menghidupkan orang yang sudah mati karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duitnya banyak itu. Kalau bahasa kita duit lah. Tapi nggak pernah dia letakkan di tangannya, tak pernah letakkan di dunia. Langsung Bapak Ibu. Maka Nabi Isa itu selalu dekat dengan orang yang fakir dan miskin. Itu. Kita kadang-kadang mohon maaf ukurlah harta kita ini. Dibandingkan harta kita yang masih ada di muka bumi ini dengan yang sudah diwakafkan berapa banyak. Ini yang kadang-kadang kita miris dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita masih menganggap harta kita itu akan selama di dunia. Justru sebenarnya kita berbanding terbalik. Kita orang yang miskin. Ya, miskinnya di mana? Bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Hartamu masih kau titipkan di sini, masih terletak di sini, belum kau apa-apakan di akhirat, maka justru kau orang paling miskin di dunia. Nah, ini kan istilahnya kalau orang Jawa, masjid ini sedang awe-awe. Awe-awe apa kayak? Nah, ngawe-awe ini masuk surga enggak? Masuk surga. Nah, tadi Bang Indra tadi, ini hari ini rapat kita ini, start kata siapa yang bilang rapat? Pak Indra, kata siapa? Ketua daerah rapat kita. Ini mau menyelesaikan apa masjid ini? Tolong Bapak Ibu, mari kita sebagai warga Perserikatan Muhammadiyah ikut tengok rumput makin tinggi, racun belum datang kata kakek. Belum datang racun. Iya, ini masih kita banyak tuntut PR besar kita. Tapi kita minta kepada Allah, mintalah sama Allah, ya. Karena Allah yang maha memberikan rezeki. Insya Allah, mudah-mudahan jerih payah Bapak Ibu akan tuntas. Ya, nanti ibu-ibu, bapak-bapak akan tercatat sebagai para syuhada nanti. Ya, sebagai orang-orang yang bisa nanti menyelesaikan masjid ini dan insya Allah akan menjadi kendaraan Bapak Ibu masuk ke dalam surga nanti. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.